Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Siti Fadia Nurul sebagai presentator pertama, Nurul Ika Pedilia sebagai presentator kedua, Nurmala sebagai presentator ketiga, dan Nadia Syahradewi sebagai presentator keempat. Di mana kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul Kecerdasan Buatan dan Robotika. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu latar belakang kecerdasan buatan. Meski terkesan menjadi hal yang baru, kecerdasan buatan sebenarnya sudah dicetuskan sejak lama. Kecerdasan buatan mulai diperhatikan seiring dengan kehadiran komputer pada tahun 1940-an. Pada saat itu, komputer dinilai akan bisa memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu seperti manusia. Hasilnya, John McCarthy bersama Claude Shannon dan Natalie Roster menemukan suatu program yang mampu berpikir non-numerik untuk menyelesaikan pemikiran dan diberi nama Principia Mathematica. Melalui penemuannya tersebut, John McCarthy dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan. Sementara itu, pada tahun 2003, DARPA sukses membuat kecerdasan buatan dengan bentuk asisten pribadi digital. Asisten pribadi itu bentuknya seperti teknologi Siri, Google Voice, dan Alexa saat ini. Selanjutnya, pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan disebut juga sebutan artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan kinerja perangkat elektronik untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan ini terus dikembangkan untuk menunjang aktivitas manusia saat ini. Adapun pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli, yakni menurut Andreas Kaplan dan Michel Heinlein. Dua ahli itu mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan di dalam sistem untuk menafsirkan data dari eksternal. Tujuan kecerdasan buatan itu untuk mengerjakan tugas tertentu dengan teknologi yang fleksibel. Adapun menurut John McCarthy, bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi. Adapun pengertian dari John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Materi selanjutnya yaitu bentuk kecerdasan buatan. Bentuk kecerdasan buatan ada 4. Yang pertama ada acting humanly. Kecerdasan acting humanly mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti robot yang mengantar pesanan makanan yang biasa kita lihat di restoran Jepang, yang melayani pelanggan menggunakan robot. Contohnya seperti gambar di slide tersebut. Yang kedua ada thinking humanly. Thinking humanly berarti suatu perangkat teknologi mempunyai sistem berpikir seperti manusia. Cara berpikir itu lantas membuat mereka dapat melakukan aktivitas manusia. Contohnya, thinking humanly itu robot yang biasa ada di pabrik-pabrik yang menggantikan pekerjaan manusia di pabrik seperti pabrik minuman ataupun pakaian. Yang ketiga ada acting rationally.
merupakan bentuk lebih lanjut dari thinking humanly. Jadi sistem dikembangkan agar bisa berpikir secara rasional seperti manusia. Think rationally menciptakan robot yang setara dengan cara pikir manusia, yang bisa membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu, contohnya seperti Siri ataupun Google, seperti itu. Yang keempat ada act rationally, yaitu suatu pengembangan sistem di mana mereka tak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga mampu berperilaku secara rasional seperti menyadari benar atau tidaknya sesuatu. Contohnya itu seperti robot yang didesain untuk membersihkan rumah, yang berjalan sendiri tanpa remote control, yang bisa mengambil kotoran yang ada di dekatnya tanpa kita atur melalui remote control. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Ika Padelia. Kepada Nurul Ika Padelia dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni manfaat kecerdasan buatan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan. Dengan adanya kecerdasan buatan, mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya adalah teknologi yang terdapat pada sistem keyboard handphone atau komputer. Salah satu teknologi yang dimiliki oleh keyboard adalah mampu membenarkan kesalahan yang kita tuliskan. Yang kedua yaitu efisiensi pekerja. Dalam hal ini bisa jadi manfaat tetapi juga kelemahan. Karena dengan adanya kecerdasan buatan bisa membuat sebuah perusahaan lebih sedikit menggunakan karyawan. Namun dengan kata lain, kecerdasan buatan membuat lapangan kerja yang seharusnya dikerjakan manusia akhirnya digantikan oleh komputer. Yang ketiga yaitu memaksimalkan sektor kesehatan. Manfaat besar dengan keberadaan kecerdasan buatan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Pasalnya, saat ini sudah banyak sekali teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menunjang dunia kesehatan, misalnya seperti alat-alat yang mampu mendeteksi penyakit dan alat bantu. Selanjutnya yaitu dampak buruk kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu berkurangnya lapangan kerja. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kecerdasan buatan yang dikerjakan oleh komputer dapat menggantikan kerja manusia sehingga lapangan kerja pun berkurang. Misalnya seperti menjaga parkir yang digantikan oleh robot, kemudian ada penjaga tol, sampai teller bank juga biasa digantikan oleh komputer atau robot. Kemudian selanjutnya yaitu membuat manusia menjadi malas. Kecerdasan buatan justru bisa membuat manusia menjadi malas. Sebab segala aktivitas yang harusnya dilakukan sendiri bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Misalnya seperti alat-alat elektronik yang serba otomatis. Selanjutnya yaitu contoh kecerdasan buatan yang biasa kita temui di internet yaitu Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana, Messenger, Facebook, dan WeChat, dan masih banyak lagi. Oke, baiklah saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu robotika. Pengertian robotika. Robotika atau robot sendiri berasal dari kata robota yang berarti pekerja dan dipopulerkan oleh Isaac Asimov. Dalam sebuah karya fiksinya pada tahun 1950, robot sendiri banyak digunakan dalam pekerjaan produksi skala besar yang membutuhkan tugas berat, bahaya, pekerjaan berulang, dan kotor. Dalam pengembangan yang lebih lanjut, robot digunakan pula dalam pengelolaan sampah atau limbah, penelitian bawah air maupun luar angkasa, pertambangan, dan sebagainya.
Bahkan kini menerapkan robot telah memasuki pasaran konsumen dalam hal hiburan, pendeteksi kebocoran gas, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengembangan robotika. Oke, pengembangan robotika. Dalam perkembangannya, robot dikembangkan sebagai alat hiburan hingga sebagai pengganti pekerjaan yang membutuhkan akurasi, kecepatan, dan sebagainya. Bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, robot dikembangkan sebagai penjinak bom. Hal ini karena robot akan ditanamkan logika-logika sendiri dalam perangkat lunaknya, sehingga robot dapat berpikir sendiri meskipun masih berupa pemikiran sederhana. Secara sederhana, robot akan digunakan dalam melakukan eksperimen pada tingkah laku, navigasi, sehingga perencanaan jalur. Dalam bidang navigasi, perkembangan robot yang paling mutakhir adalah pada sistem navigasi berdasarkan laser dan visual simultan. Lokalisasi dan pemetaan atau VCLAM, sistem ini dikembangkan oleh Active Media Robotik dan Evolution Robotik. Ketika membutuhkan robot yang berjalan, maka akan dibutuhkan hexaquad dan platform dengan banyak kaki yang disebut dengan rest, dan arthropoda dengan bentuk dan fungsi tersendiri. Robot juga telah dikembangkan ke dalam bentuk badan, namun hal ini tentu membutuhkan perangkat lunak dan keras, serta penerapan yang lebih kompleks. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan pada teman saya, yaitu tentang kegunaan robotika. Ada banyak kegunaan robot dalam berbagai segi kehidupan, mulai rumah tangga sampai dengan industri. Namun, secara umum, kegunaan robot adalah menggantikan kerja manusia yang membutuhkan ketelitian dan mengurangi resiko kecelakaan. Namun selain itu juga robot juga ini dibuat untuk meningkatkan produksi melalui otomasi di industri. Dan di sini dapat kita lihat dari contohnya, itu ada robot yang sedang bekerja. Ya ada robot di situ yang telah menggantikan kerja manusia. Lalu kita lanjut ke komponen-komponen robotika. Di komponen-komponen robotika ini ada 8. Yang kami ketahui itu ada 8. Yang pertama ada controller, lalu yang kedua ada aktuator, ketiga ada sensor, keempat ada baterai, kelima ada kabel, keenam ada frame, 7 ada chassis, dan ke-8 ada support. Yang pertama di sini ada controller. Di controller sendiri ini dia adalah sebagai bagian utama pada komponen-komponen yang ada di robot. Lalu aktuator. Aktuator ini adalah yang otaknya, sebagai otaknya begitu, yang menjalankan begitu. Lalu sensor di sini yang seperti kita tahu sensor itu seperti apa sih? Yang seperti kita ketahui sensor itu melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menekan tombol ini atau tombol itu kan, atau melakukan sesuatu tanpa mengeluarkan tenaga begitu, atau tanpa memencet sesuatu, menekan tombol apa gitu kan. Biasanya yang kita ketahui di robot itu kita harus menekan tombol inilah, tombol itulah supaya robot itu bisa bekerja. Tapi sekarang banyak zaman sekarang itu banyak ini yang sekarang kan zaman canggih, jadi jadi sekarang tanpa melakukan pencet tombol inilah, tombol itu, mendorong inilah, mendorong itu, dengan sensor bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu. Lalu ada baterai. Yang seperti kita ketahui, baterai ini
robot itu tidak akan bisa jalan ketika tidak ada baterainya. Kalau kita pikir iya bisa karena ada casnya, karena bisa di cas saja. Kalau kita berpikir bisa dicas atau dicuk saja, bagaimana kalau sementara pengerjaan itu banyak robot-robot yang ada di situ, terus bagaimana cara kita mengecuk robotnya jalan ke sana ke sini, terus jadi kabelnya itu bisa tarik menarik begitu. Lalu di sini ada kabel. Dan kita tahu sendiri kabel itu sangat dibutuhkan loh dalam robot. Kenapa? Karena tanpa ada kabel bagaimana sih caranya kalau tidak ada kabelnya ini menyambungkan dari sini ke sini, ini ke ini, begitu kan? Kalau frame ini seperti yang kita ketahui, frame ini seperti pada manusia itu seperti tulangnya yang ini kan. Gitu. Terus ada chassis. Chassis ini badan utamanya pada robot. Kalau tidak ada badan utamanya ya bagaimana bisa jadi? Kan tidak bisa begitu kan? Jadi situ ada chassis. Lalu ada support. Support ini adalah komponen ya. Support ini adalah komponen pendukung pada sebuah robot. Dia yang mendukung robot agar bisa terjadinya sesuatu robot gitu. Ada supportnya itu ada kan biasa ada dibilang orang itu baut-bautnya itunya kan ada begitu segala macam lah, baut-baut segala macam lah yang akhirnya bisa menjadi sebuah robot. Mungkin itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.